Dalam kehidupan ini, pertanyaan mengenai benar tidaknya tindakan manusia telah lama menjadi bahan perdebatan di berbagai kalangan. Isu mengenai dapatkah manusia dikatakan bersalah atas tindakan yang ia lakukan tidak hanya menyentuh ranah moral dan etika, melainkan juga menyangkut hubungan antara kebebasan berkehendak dan pengaruh lingkungan, khususnya pengaruh orang-orang terdahulu yang telah membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai yang kita anut saat ini. Di era modern ini, semakin banyak pemikiran yang mempertanyakan apakah manusia memiliki kendali penuh atas tindakannya, ataukah setiap tindakan yang ia lakukan sudah merupakan produk dari proses panjang sosial dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejarah panjang peradaban manusia dipenuhi dengan cerita tentang perjuangan, konflik, dan pencarian makna dalam kehidupan. Dari tradisi lisan hingga tulisan, setiap peradaban meninggalkan warisan yang membentuk identitas kolektif dan moralitas komunitas. Sebagai contoh, tradisi dan ajaran dalam budaya timur yang menekankan nilai kekeluargaan, kesetiaan, dan keharmonisan berbeda dengan beberapa nilai dalam tradisi barat yang lebih menekankan individualisme dan kebebasan berpendapat. Pewarisan nilai ini tidak hanya berlangsung dalam ranah ritual atau tradisi, tetapi juga melalui institusi pendidikan, sistem hukum, dan bahkan praktik-praktik sosial sehari-hari. Nilai-nilai tersebut mengakar dalam pikiran dan hati individu, sehingga setiap tindakan yang dilakukan seringkali merupakan refleksi dari apa yang telah tertanam sejak kecil melalui proses sosialisasi. Dalam konteks ini, pertanyaan apakah manusia dapat dianggap bersalah atas tindakannya menjadi semakin kompleks karena tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan karakter yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan dipengaruhi oleh norma yang telah ada sejak lama. Selain itu, konteks historis yang melibatkan konflik, peperangan, dan perjuangan untuk bertahan hidup turut menyumbang dalam membentukkan nilai-nilai tertentu yang seringkali digunakan untuk membenarkan atau mengkritik tindakan manusia. Misalnya, dalam banyak budaya, tindakan kekerasan atau peperangan dianggap sebagai sesuatu yang dapat diterima dalam kondisi tertentu, sehingga konsep kesalahan atau dosa pun memiliki definisi yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang historis dan budaya tersebut. Manusia bukanlah makhluk yang lahir dari kekosongan. Sejak lahir, setiap individu terpapar pada lingkungan sosial yang syarat dengan norma, nilai, dan perilaku yang telah terbentuk dari masa lalu. Proses sosialisasi dimulai sejak masa kanak-kanak melalui interaksi dengan keluarga, teman, dan lingkungan pendidikan. Setiap interaksi tersebut berperan penting dalam membentuk pandangan hidup serta sikap moral seseorang. Dalam proses sosialisasi, orang tua dan guru memainkan peran utama dalam mentransfer nilai-nilai yang diyakini sebagai benar dan baik melalui cerita, perumpamaan, dan bahkan hukuman. Anak-anak diajarkan mengenai apa yang dianggap salah dan benar oleh masyarakat. Proses ini berlangsung tanpa disadari dan menghasilkan pola pikir yang mendalam yang akan terus mempengaruhi tindakan di kemudian hari. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai kesalahan seseorang seringkali harus dipertimbangkan dalam konteks lingkungan di mana ia dibesarkan dan dibentuk. Selain keluarga, lingkungan sekolah dan komunitas juga berkontribusi besar dalam membentukkan identitas moral. Pergaulan, interaksi sosial, serta pengaruh media massa turut memberikan warna dalam cara pandang individu terhadap dunia. Misalnya, media sosial yang berkembang pesat di era digital saat ini dapat menyebarkan nilai-nilai dan norma yang berbeda, terkadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang dan beradaptasi seiring waktu, sehingga menentukan kerangka moral dan etika individu yang semakin kompleks. Dalam dunia filsafat, perdebatan antara determinisme dan kebebasan berkehendak telah berlangsung selama beberapa abad. Determinisme menyatakan bahwa setiap peristiwa, termasuk tindakan manusia, telah ditentukan oleh kondisi sebelumnya, hukum sebab akibat. Jika diterapkan pada konteks tindakan manusia, pandangan deterministik mengisyaratkan bahwa semua tindakan adalah hasil dari rangkaian peristiwa dan kondisi yang tidak dapat dihindari, sehingga tanggung jawab moral seseorang pun menjadi relatif. Di sisi lain, konsep kebebasan berkehendak menegaskan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih secara sadar meskipun terdapat pengaruh dari lingkungan dan pengalaman masa lalu.
Para pendukung kebebasan berkehendak berargumen bahwa meskipun individu terpapar pada pengaruh dari generasi terdahulu, pada akhirnya mereka memiliki kapasitas untuk menolak atau menerima nilai-nilai tersebut serta membuat keputusan yang independen. Dalam konteks ini, pertanyaan apakah manusia dapat dianggap bersalah menjadi lebih kompleks karena harus dilihat dari perspektif kebebasan dalam membuat pilihan. Salah satu tokoh yang banyak membahas mengenai topik ini adalah Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa manusia harus dianggap bertanggung jawab atas tindakannya karena memiliki kebebasan moral untuk memilih antara baik dan buruk. Namun, dalam konteks pengaruh yang datang dari luar seperti warisan budaya dan norma-norma yang telah tertanam sejak lama, argumen Kant harus dipertimbangkan. Apakah benar setiap individu benar-benar memiliki kebebasan sepenuhnya, ataukah pilihan-pilihan mereka dibatasi oleh struktur sosial dan sejarah yang sudah ada? Perdebatan inilah yang menjadi inti dari pertanyaan apakah manusia itu dapat dianggap bersalah. Dalam pandangan determinisme modern, misalnya melalui pendekatan neurobiologi dan psikologi evolusioner, terdapat bukti bahwa otak manusia dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, sehingga membatasi ruang lingkup kebebasan berkehendak. Namun, penjelasan tersebut tidak semerta-merta menghapuskan bahwa konsep tanggung jawab moral, melainkan menantang kita untuk memahami bahwa kesalahan atau dosa yang dilakukan seseorang mungkin merupakan hasil dari proses panjang yang tidak sepenuhnya dalam kendali individu tersebut. Nilai-nilai yang diturunkan dari orang-orang terdahulu tidak hanya membentuk pandangan moral, tetapi juga menentukan cara kita memandang kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam banyak budaya, ajaran leluhur dianggap suci dan tidak dapat diubah, sehingga nilai-nilai tersebut terus berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini tercermin dalam upacara keagamaan, ritual adat, dan norma-norma sosial yang mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat. Apakah tindakan seseorang bisa dianggap salah jika ia hanya mengikuti nilai yang telah diwariskan tanpa menyadari adanya kemungkinan alternatif yang lebih manusiawi atau progresif? Bahkan di era modern, warisan budaya masih sangat berpengaruh. Masyarakat seringkali mengaitkan konsep moralitas dengan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Nilai-nilai seperti kehormatan, kesetiaan, dan kejujuran menjadi tolak ukur dalam menilai apakah seseorang melakukan tindakan yang benar atau salah. Namun, seiring dengan berkembangnya globalisasi dan modernisasi, terjadi pergeseran dalam interpretasi nilai-nilai tersebut. Orang-orang pun mulai mempertanyakan kembali apakah nilai-nilai tradisional selalu relevan atau justru menghambat perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dari perspektif psikologi, membentukkan karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, lingkungan keluarga, serta interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Teori-teori perkembangan psikologis seperti yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dan Erik Erikson menunjukkan bahwa setiap fase dalam kehidupan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan moralitas individu. Freud misalnya menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dan konflik internal yang terjadi selama perkembangan psikis. Menurutnya, tindakan-tindakan manusia bisa jadi merupakan manifestasi dari konflik-konflik yang belum terselesaikan di dalam alam bawah sadar. Jika demikian, apakah seseorang dapat sepenuhnya dianggap bersalah atas tindakannya, ataukah ia hanya korban dari kondisi psikologis yang telah terbentuk sejak dini? Pendekatan ini mengajak kita untuk lebih memahami kompleksitas jiwa manusia dan menyadari bahwa faktor-faktor internal seringkali berperan besar dalam membentukkan perilaku. Erikson dengan teori perkembangan psikososialnya menekankan bahwa setiap tahap kehidupan memiliki tantangan tertentu yang harus dihadapi individu. Keberhasilan atau kegagalan dalam menghadapi tantangan ini akan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap diri sendiri dan dunia sekitarnya. Dalam konteks ini, seseorang mungkin melakukan tindakan yang dianggap salah karena ia belum berhasil menyelesaikan konflik-konflik internal yang berkaitan dengan identitas. Dengan demikian, pemahaman terhadap kesalahan tidak bisa dilepaskan dari konteks psikologis yang mendasari pembentukan karakter individu. Selain itu, faktor lingkungan sosial seperti trauma, tekanan sosial, dan pengalaman kekerasan juga turut berkontribusi dalam pembentukan perilaku. Penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa individu yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan dan ketidakstabilan emosional cenderung menunjukkan perilaku antisosial atau agresif. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis. Apakah hadir untuk menyalahkan seseorang yang telah dibuang oleh lingkungannya sejak kecil? Dalam konteks ini, pemahaman tentang kesalahan harus diperluas untuk mencakup dinamika psikologis dan sosial yang kompleks. Tanggung jawab moral merupakan konsep yang sangat sentral dalam diskursus etika dan filsafat.
Secara umum, tanggung jawab moral mengacu pada kemampuan individu untuk dihakimi secara etis atau atas tindakan yang dilakukannya. Namun, jika kita mempertimbangkan bahwa tindakan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti warisan budaya, sosialisasi, dan kondisi psikologis, maka pertanyaan tentang seberapa besar individu dapat dianggap sepenuhnya bertanggung jawab pun menjadi sangat kompleks. Dalam beberapa pandangan, terutama dalam teori modern, ada kecenderungan untuk melihat bahwa tanggung jawab moral tidak semata-mata terletak pada individu, melainkan juga pada struktur sosial yang telah membentuk perilaku tersebut. Konsep kecukupan konteks menjadi penting, di mana penilaian terhadap kesalahan harus mempertimbangkan latar belakang dan kondisi yang melatar belakangi tindakan tersebut. Misalnya, sistem hukum modern seringkali mengakomodasi aspek psikologis dan latar belakang sosial sebagai faktor yang meringankan hukuman bagi pelaku kejahatan. Pendekatan ini tidak menghapuskan tanggung jawab moral, melainkan mengakui bahwa dalam menilai suatu tindakan, kita harus melihat keseluruhan konteks kehidupan individu. Sementara itu, dalam tradisi pemikiran etika deontologis seperti yang dikemukakan oleh Kant, tanggung jawab moral tidak bersandar pada kebebasan berkehendak. Kant berpendapat seseorang harus diyakini berdasarkan niat dan kesadaran moralnya tanpa terlalu memandang faktor eksternal. Menurut pandangan ini, meskipun seseorang dipengaruhi oleh warisan budaya dan sosial, ia tetap memiliki kewajiban moral untuk memilih jalan yang benar. Namun pendekatan ini seringkali dianggap terlalu idealis, mengingat kenyataan bahwa banyak faktor eksternal yang benar-benar mempengaruhi keputusan manusia. Di sisi lain, utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan dampak atau konsekuensinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, tindakan yang salah adalah tindakan yang menghasilkan dampak negatif, tanpa terlalu mempertimbangkan apakah individu tersebut sepenuhnya memiliki kebebasan dalam memilih tindakannya. Pendekatan semacam ini membuka ruang bagi perdebatan bahwa kesalahan seseorang mungkin harus dilihat secara kolektif, bukan semata-mata sebagai atribut individu. Dengan demikian, tanggung jawab moral dapat dibagi antara individu dan lingkungan yang lebih luas, termasuk nilai-nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Pendidikan memiliki peran sentral dalam mentransfer dan mengembangkan nilai-nilai moral yang dianggap penting oleh suatu masyarakat. Melalui pendidikan formal dan non-formal, individu tidak hanya diajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga norma-norma dan etika yang membentuk karakter. Kurikulum sekolah serta interaksi dengan guru dan teman sebaya berperan dalam membangun pandangan moral dan pada akhirnya mempengaruhi tindakan. Media massa dan teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam pembentukan persepsi moral di era digital. Pesan-pesan yang disampaikan melalui televisi, internet, dan media sosial memperkuat atau menantang nilai-nilai yang sudah ada. Di satu sisi, media dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. Di sisi lain, media yang tidak bertanggung jawab bisa menyebarkan nilai-nilai negatif yang kemudian diterima oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab moral tidak hanya berada di tangan individu, tetapi juga pada institusi-institusi yang membentuk opini publik. Proses pendidikan dan pengaruh media ini merupakan bagian dari proses sosialisasi yang lebih luas. Warisan nilai-nilai yang diterima dari generasi terdahulu seringkali diperbarui, dikritisi, atau bahkan ditolak melalui proses pendidikan dan informasi. Oleh karena itu, pertanyaan tentang apakah manusia bersalah juga harus mempertimbangkan dinamika ini. Apakah nilai-nilai yang diwariskan tetap relevan, ataukah mereka sudah mengalami transformasi yang membuat tanggung jawab moral seseorang menjadi berbeda dari yang dipahami di masa lalu. Di banyak negara, perbedaan budaya dan sejarah panjang konflik antar kelompok dan etnis atau agama masih meninggalkan bekas yang mendalam. Diskriminasi dan prasangka yang diturunkan dari generasi ke generasi seringkali mengakibatkan konflik sosial yang sulit diatasi. Meskipun seseorang mungkin memiliki pandangan yang lebih modern dan inklusif, ia tidak sepenuhnya lepas dari warisan prasangka yang telah lama tertanam dalam budaya komunitasnya. Dalam kasus seperti ini, mempertanyakan kesalahan individu menjadi persoalan yang kompleks karena tindakan diskriminatif tidak selalu berasal dari kehendak bebas, melainkan sebagai cerminan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak lama. Dalam beberapa lingkungan, kejahatan terorganisir berkembang sebagai akibat dari kondisi sosial yang tidak mendukung perkembangan ekonomi dan pendidikan. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan tersebut seringkali terpapar pada norma kekerasan dan kriminalitas sebagai satu-satunya jalan untuk bertahan hidup.
Walaupun tindakan yang dilakukan jelas salah secara moral dan hukum, penting untuk mempertimbangkan bahwa latar belakang lingkungan dan pengaruh keluarga memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku tersebut. Kasus ini mengajak kita untuk melihat bahwa penilaian moral terhadap tindakan kriminal haruslah memperhitungkan pula faktor-faktor eksternal yang telah membentuk pola pikir dan perilaku individu sejak masa kecilnya. Banyak masyarakat yang telah mengalami transformasi nilai secara drastis, terutama melalui proses reformasi sosial dan politik. Di negara-negara yang mengalami pergolakan, nilai-nilai yang dahulu dianggap mutlak mulai dipertanyakan dan direvisi. Generasi muda yang tumbuh di tengah perubahan ini seringkali menghadapi dilema moral antara mempertahankan tradisi atau mengikuti arus modernitas. Konflik internal yang terjadi akibat pergeseran nilai inilah yang membentuk pertanyaan tentang kesalahan manusia menjadi semakin relevan. Apakah kesalahan dapat dipertanggungjawabkan apabila individu tersebut berada di tengah-tengah transisi sosial yang begitu dinamis dan penuh kontradiksi? Tidak dapat dipungkiri bahwa agama dan kepercayaan spiritual memainkan peran penting dalam pembentukan norma dan nilai moral. Hampir setiap tradisi keagamaan memiliki ajaran tentang dosa, kesalahan, dan penebusan. Dalam konteks ini, manusia seringkali dianggap memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Namun pada saat yang sama, diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Kita melihat dari perspektif di atas, tampak jelas bahwa tidak ada jawaban yang tunggal yang dapat menyimpulkan apakah manusia itu bersalah secara mutlak atau tidak. Pengaruh yang datang dari warisan budaya, sosial, kondisi psikologis, dan lingkungan memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan perilaku individu. Namun demikian, banyak pula argumen yang menegaskan bahwa meskipun terdapat pengaruh eksternal tersebut, individu yang memiliki kapasitas untuk membuat pilihan sadar yang membedakan antara benar dan salah. Dalam konteks inilah muncul konsep integratif, di mana tanggung jawab moral dilihat dari hasil interaksi dengan determinisme dan kebebasan berkehendak. Menurut pendekatan ini, manusia memang tidak lahir dari kebersalahan yang melekat, melainkan perilaku mereka adalah produk dari interaksi kompleks antara pengaruh masa lalu dan keputusan bebas yang diambil di kemudian hari. Dengan demikian, kesalahan dapat dilihat sebagai konsekuensi dari kegagalan individu untuk melampaui keterbatasan deterministik yang ada dan mengambil langkah-langkah yang mendekatkan diri kepada nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Pendekatan integratif ini juga menawarkan pandangan yang lebih manusiawi dan realistis dalam menilai tindakan individu. Alih-alih menyalahkan sepenuhnya seseorang atas tindakan, kita diajak untuk melihat bagaimana faktor-faktor eksternal telah membentuk kondisi yang mendorong terjadinya kesalahan tersebut. Hal ini membuka ruang dalam sistem hukum dan sosial, di mana tujuan utama bukanlah menghukum semata, melainkan membantu individu untuk menyadari dan mengatasi pengaruh-pengaruh negatif yang telah membentuk perilaku mereka. Dari paparan perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan apakah manusia itu dapat dianggap bersalah tidaklah memiliki jawabannya sederhana. Tindakan manusia merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara pengaruh historis, sosial, budaya, dan psikologis yang telah membentuk karakter individu sejak dini. Meskipun demikian, fakta bahwa individu memiliki kapasitas untuk memilih dan bertindak secara sadar menunjukkan bahwa tanggung jawab moral tetap ada meskipun tidak absolut. Penilaian terhadap kesalahan haruslah dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan seluruh latar belakang dan proses pembentukan perilaku tersebut. Pendekatan ini yang terlalu menyederhanakan masalah ini menjadi hitam putih justru beresiko mengabaikan kompleksitas kondisi manusia. Dengan demikian, memahami setiap tindakan merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan warisan nilai, sosialisasi, dan dinamika psikologi. Kita dapat lebih bijaksana dalam menentukan apakah seseorang pantas dianggap sepenuhnya bersalah ataukah sebagai korban dari kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Dengan pemahaman inilah, mari kita pandang setiap tindakan sebagai cermin dari perjalanan panjang yang melibatkan pengaruh masa lalu dan pilihan bebas saat ini, serta sebagai peluang untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dalam konteks tersebut, pertanyaan apakah manusia dapat dianggap bersalah atas tindakan yang ia lakukan tidak lagi hanya menjadi persoalan teoritis, tetapi juga menjadi landasan untuk membangun masa depan yang lebih bermakna dan penuh tanggung jawab bersama. Semoga video ini menjadi refleksi bagi kita semua dalam mencari kebenaran, keadilan, dan harapan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di mana setiap individu diberikan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Sekian, terima kasih.